irsalu jami rusuli alaihim salatu wassalam, mengutusnya para rasul dari Adam sampai nabi yang rasul yang 25, bahkan nabi yang enggak terhitung sekalipun. Bagi Allah itu mau mengutus ataupun enggak, buat Allah enggak wajib. Allah enggak wajib mengutus rasul. Allah enggak wajib. Kenapa? Karena rasul juga makhluk. Kalau Allah wajib mengutus rasul, berarti Allah butuh makhluk. Allah nggak butuh rasul. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Allah mah nggak butuh makhluk. Bahkan rasul pun diutus ataupun enggak, buat Allah mah jais. Mau gua utus mau kagak ya terserah gua, kata Allah. Gua mah kagak butuhin sama makhluk. Ya istilahnya kalau Allah pengen ngasih hidayah langsung bisa aja kun payakun, karena Allah mengasih hidayah semua. Dia ngapain pakai utusan-utusan segala? Ngapain pakai ajudan yang namanya malaikat Jibril segala? Istilahnya kalau makhluk dibandingkan makhluk kepada Allah, itu makhluk itu udah nggak ada apa-apanya. Sekalipun malaikat sekalipun, rasul sekalipun, wali sekalipun. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, malaikat bukan, wali bukan kita mah. Jadi Allah itu mengutus para rasul itu hukumnya jais. Fa irsalu ta'ala alaihim salatu wassalam bipadli, dan Allah mengutus para rasul itu adalah bipadli, cuman karena karunia Allah. Jadi bahkan padlun azimun itu, karunia yang paling terbesar adalah irsalun nabi, itu Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasan juga padlun azim, nikmat yang gede. Jadi nggak wajib, yang nggak wajib. Itu hanya sebuah nikmat yang besar. Hanya karunia Allah yang luar biasa buat makhluk. Apa? Diutusnya penutup nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padlun adim disebutnya juga. Dalam Al-Quran kan bahasnya padlun adimun. Maka iya itu benar. Jadi di sini hanya bipadlin, hanya bipadli itu hanya karunia Allah Subhanahu wa taala, la bitarikil wujub, bukan karena wajib, bukan. Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala, li'anna Ta'ala la yajibu alaihi syai'un, sebab bagi Allah tuh nggak ada yang wajib, sesuatu apapun bagi Allah nggak ada yang wajib. Kama marah. Tapi saya yakin kalau Mu'tazilah itu yang namanya utusan itu wajib adanya. Wajib buat mereka mah, sebab utusan itu islah, sholah, perkara bagus untuk mentaubatin manusia, untuk menuntun manusia. Buat Mu'tazilah mah wajib. Kalau Ahlussunnah mah nggak ada yang wajib bagi Allah mah, nggak ada yang wajib. Cuman tugas kita itu muliakanlah apa yang Allah suruh muliakan. Ya para wali muliain, sebab Allah merintah muliain. Para nabi muliain, sebab kita nyuruh muliain. Yang gede-gede, kita yang muda suruh muliain yang tua. Emang itu perintah. Jangan nganggap Allah mah nggak butuh siapa-siapa. Terus kita sama apa-apa nyeleneng aja. Allah aja kagak butuh. Ya Allah, lu makan butuh. Ya artinya kita selonong boy aja begitu sama yang tua, ya biasa aja. Ya bahasanya kalau Allah mah memakhluk emang kagak butuh apa-apa. Kan kita mah memakhluk butuh. Butuh kan kita mah, tukang tempe aja butuh sama tukang beras. Ya, yang tua butuh sama yang muda, butuh sama yang tua. Apa butuhnya? Muliain. Yang tua sama yang muda, apa butuhnya? Sayangin. Supaya baik semua jadinya. Jadi intinya, salah satu perkara jais bagi Allah adalah mengutusnya Allah terhadap para rasul. Jadi Rasul yang 25 dari Nabi Adam sampai Rasul kita itu hukumnya nggak ada yang wajib menurut Ahlus Sunnah, i'tikad keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kaum sebelah, ya kiri mungkin sebutnya kali ya, ya pokoknya mah Mu'tazilah, dia punya keyakinan Allah wajib yang namanya ngutus para Rasul. Buat manusia itu, buat Ahlussunnah wal Jamaah itu keyakinan yang salah. Berarti kalau Allah wajib, seakan-akan Allah butuh sama Rasul. Lalu Allah nggak punya daya kalau begitu buat ngislamin orang Mekah. Berarti kalau begitu Allah nggak punya kekuatan buat ngislamin orang-orang yang tadi bangkawara sama Allah.
Kudu Rasul yang turun tangan kan, bahasanya begitu berarti kan. Logikanya kan begitu. Lalu apa Allah ngutus Rasul? Kalau begitu, kalau Allah nggak butuh Rasul, tadi padun adimun itu cuma karena kenikmat Allah yang paling gede. Allah kasih nikmat anugerah yang terbesar buat manusia apa? Adanya utusan terakhir sebagai penutup, dan itulah yang akan membawa keselamatan manusia dunia akhirat. Tujuannya kan begitu. Tinggal kita ntar mau iman apa kagak, itu aja urusannya. Yang penting Allah udah ngasih Rasul tuh, gua kasih satu, ikutin tuh dia. Ikutin tuh dia kalau mau selamat ke jalan gua. Gitu kan kata Allah istilahnya. Lu mau selamat lu ikutin, kagak selamat terserah lu aja, begitu kan. Tuh gua kasih orang yang benar-benar tuh lu ikutin. Yang orang yang benar-benar gua pilih nih lu ikutin, biar lu jadi benar juga kan, begitu bahasanya. Tinggal kita nanti sikapnya ikut apa enggak. Cuman jangan dianggap Allah tuh butuh buat nuntun kita, butuh orang. Ya enggak lah, yaitu Rasul enggak. Allah enggak butuh Rasul. Yang butuh Rasul kita. Yang butuh Rasul, yang butuh kiai kita, yang butuh ulama kita, yang butuh ajengan kita, yang butuh mama kita, yang butuh kita. Ya Allah mah nggak butuh, jangankan kiai wali, nabi juga Allah mah nggak butuh. Nah, baru sekarang dalil dah terakhir. Udah kita tahu kan sekarang para jais sampai perkara yang paling besar pun sekalipun, yaitu para rasul, mengutus para rasul itu buat Allah nggak wajib. Ya, sekarang tinggal dalilnya. Dalil Allah punya sifat jais bagi Allah. Wa dalil ala anal fa'la mumkinat. Dalilnya bahwasanya menciptakan perkara mungkin, artinya apa, makhluk lah bahasanya. Autarkia atau tidak menciptakan makhluk, itu jaizun bagi hak pada hak Allah Ta'ala, hukum jaiz. Sehingga antakula, begini bahasanya, ucapan oleh ente qadit tafaqa ala jawazil mungkin bahwasanya telah mufakat akan jaiznya perkara mungkin, sebab kalau wajaba, kalau umpama wajib bagi Allah Subhanahu wa taala fa'lu syai, menciptakan sesuatu. Contoh, Allah umpama harus, bahasanya harus Allah tuh nyiptain manusia, minha lan kolabal jaiz wajiban, maka perkara jaiz yang tadinya jaiz itu bakal jadi yang namanya wajib. Berarti makhluk itu bukan jaiz lagi tapi wajib, sebab Allah wajib menciptakan makhluk, berarti makhluk itu wajib. Padahal jaiz kan, walau imtana alai palu syai'in minha lan kolabal jaiz mustahilan, kalau umpama Allah nggak nyiptain maka perkara jaiz jadi mustahil. Wan kilabul jaiz wajiban, sedangkan berpindah dari sifat jaiz ke wajib atau dari jaiz ke mustahil itu batil hukumnya. Bapa batola ma'adari wawal wujubuhu, maka perkara wajib Allah menciptakan makhluk itu adalah hal yang mustahil adanya, sebab itu jaiz bagi Allah menciptakan makhluk. Wahwal matub, dan inilah yang dimaksud. Jadi perkara jaiz intinya yaitu selain Allah. Surga neraka buat Allah, Allah mau ciptain surga ataupun enggak terserah. Lalu ya Allah, saya sholat tujuannya ntar saya mati kan ke surga, terus surga Allah lenyapkan. Lagi apa urusannya sama lu? Lu habis mati mau kemana? Gue kemana? Bukan gak ada urusan sama gua mah. Lah surga mah punya gua, bukan punya lu. Kan begitu bahasanya. Nah kan saya disuruh beramal, ya lu ngamal aja, ngapain pakai ngurusin surga? Ya, makanya kalau lu ngapain sholat? Gua mau sholat nyari Allah bukan surga. Wah, itu berarti orang udah hebat itu berarti. Udah benar-benar wali itu mah. Udah kagak butuh selain Allah berarti itu mah. Jadi lu kagak butuh makhluk. Kenapa? Ya, surga kan makhluk. Berarti orang yang nggak butuh makhluk. Berarti orang yang luar biasa. Ya kan doa habis Jumat kan begitu kan? Ya mubdu ya muidu ya rahmu ya wadud agni nabi alalikan nabi kebadlika aman siwak, ya kan? Jadinya kita butuh perlindungan itu bukan kepada si ano, hanya kepada Allah. Jadi menjaga diri dari hal yang haram, menjaga diri untuk selalu istiqomah mengerjakan yang halal, itu penjagaannya tidak membutuhkan siapa-siapa, hanya membutuhkan Allah sang pencipta halal dan haramnya. Itu berarti udah luar biasa imannya.
udah luar biasa. Kalau kita kan iman sama Allah tapi ketergantungan selain Allah masih ada. Betul nggak? Betul. Entah ini mah ketergantungan, emang kita merasa diri kita sebagai makhluk memang butuh kepada yang lain, apa antar ketergantungan kita lain daripada itu. Ini kan jadi permasalahan jadi. Juga buat kita kan begitu. Maka gantungkan semua inti titik satu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kita anggap sebagai wasilah. Kita punya masalah curhat sama Allah, tapi kita ngomong sama orang, itu namanya wasilah. Ya mudah-mudahan Allah ngasih ilham jalan keluar lewat si dia. Tapi ingat, jangan punya keyakinan, punya etikat kita butuh dia. Bukan, tapi kita butuh wasilah. Butuh Allah melalui wasilah. Gitu. Ya, pelantaran. Kan kita mah butuh pelantaran. Sampai kita pengen minta surat sama Allah pun butuh pelantaran. Apa pelantarannya? Doa. Ngedoa itu pelantaran kita ke Allah. Sholat itu pelantaran kita ke Allah. Puasa itu pelantaran kita ke Allah. Termasuk punya masalah curhat sama orang itu juga pelantaran ke Allah. Tapi jangan dianggap tuh orang kita butuh. Itu yang jadi masalahnya. Ya, takutnya ntar kalau pas omongan dia bener, kita ngagungin dia lebih-lebih dari Tuhan lagi ntar. Oh, ini yang bahaya kan. Sampai sujud-sujud segala. Ya kalau terima kasih bawa aja, tapi kalau sampai sujud mah makanya tampol gitu mah. Dah, itu perkara jais. Wallahu a'lam bishawab. Besok baru masalah hal-hal sifat mustahil jais wajib bagi Rasul. Setelah itu baru selesai. Habis sudah. Jais, artinya yang berkaitan sama dat Allah udah habis. Yang wajib, yang mustahil, yang jais sudah selesai. Berarti udah 41. Ya, sekarang tinggal yang usul, tinggal 9 lagi. Kan udah 41, kan akidah ada 50, khamsin akidah. Berarti tinggal 9 akidah lagi. Alhamdulillah berarti bulan puasa selesai kali ya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.